Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan 2 atau Advanced Financial Accounting Second. Di mata kuliah ini di pertemuan pertama kita tetap belajar, cuman di sini versinya adalah versi menggunakan PowerPoint yang dalam bentuk podcast ya. Nah, nanti ini akan terbagi dalam beberapa seri. Jadi biar kapasitasnya juga bisa terjangkau. Nah, di pertemuan minggu depan dan selanjutnya itu direncanakan menggunakan aplikasi Fax, tapi untuk mencegah jaringan-jaringan yang terhambat, nanti kita akan ada alternatif di Zoom. Fax itu hanya sebagai syarat bahwa kita sudah menggunakan fax dalam waktu-waktu yang pada saat itu faxnya tidak bermasalah. Tapi kalau faxnya bermasalah, daripada kita menunggu faxnya stabil, lebih baik kita beralih ke Zoom. Jadi nanti teman-teman di gawainya masing-masing atau di laptop sudah terinstall Zoom ya. Itu sebagai alternatif kita untuk pembelajaran. Nah, ini saya lihat daftar mahasiswanya. Sebagian besar saya kenal dan sudah pernah mendapatkan mata kuliah saya di mata kuliah yang berbeda ya. Ada yang pernah mendapat mata kuliah saya di SIA dan ada juga yang mendapat mata kuliah saya di akuntansi manajemen. Pada prinsipnya model penyampaiannya sama, cuman di sini media dan kesempatannya kita full virtual selama 1 semester ini. Full virtualnya nanti terbagi ke Fax, ke Zoom, atau nanti juga saya share di YouTube sebagai penyempurnaan untuk materi-materi yang terhambat. Apalagi karena jaringan ya, bisa jadi pada saat tertentu jaringan saya sedang kacau, jaringan kalian sedang bagus, atau sebaliknya. Jadi itu agak menghambat. Nah, itu nanti kita siasati dengan entah itu Zoom, entah itu Fax atau YouTube. Tapi kalau YouTube saya rasa stabil ya, siapa saja bisa mengakses. Atau nanti saya berikan link materi dalam bentuk ulasan yang di PowerPoint. Nanti kalian bisa menyimaknya. Ada di study ya. Nah, ini mata kuliahnya adalah mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan. Kalian sudah mendapatkan AKL 1. Apa bedanya AKL 1 dengan AKL 2? Yang membedakan waktu AKL 1, titik utamanya atau kompetensi utama kalian adalah kalian harus bisa membuat laporan konsolidasi. Ya. Kalau di akuntansi keuangan lanjutan 2, itu titik utamanya perusahaan-perusahaan asing ya. Perusahaan-perusahaan asing yang menggunakan mata uang asing, dalam artian ada perusahaan yang berafiliasi di Indonesia atau perusahaan Indonesia berafiliasi di luar negeri. Dan tentunya teman-teman sudah mengerti apa itu afiliasi, apa itu konsolidasi, apa itu jurnal resiprokal ya. Kemudian kurs. Jadi nanti kita lebih banyak ke mata pembahasan mata uang asing. RPS dan materinya e-book sudah dibagikan di e-study. Kita menggunakan yang baru saya bagikan yang Flat Beams ya, itu Advanced Financial Accounting, itu lengkap dari AKL 1 sampai dengan AKL 2 ada di situ. Dan yang Baker belum saya bagikan, tapi saya sudah ada, mungkin nanti menyusul. Nah, sumber kita adalah sumber dari luar negeri, jadi sama aja sebenarnya, juga penggunaan bahasanya juga bukan bahasa Inggris yang sulit ya, itu masih bisa kita pahami pelan-pelan. Konsep transaksi mata uang asing di pertemuan pertama ini akan terbagi ke dalam 3 sesi ya. Sesi yang pertama kalian menyimak, sesi yang kedua kalian mengerjakan latihan-latihan, terus sesi yang ketiga nanti akan saya sampaikan koreksian atas latihan-latihan yang kalian kerjakan. Nah, latihan-latihan yang kalian kerjakan itu dikumpulkan di study dan itu sifatnya wajib, bukan penugasan ya. Seperti umumnya perkuliahan lah. Jadi ada sesi di mana dosen memaparkan materi. Setelah memaparkan materi, itu kalau durasinya itu ya 90 menit ya, tapi kita bisa buat fleksibel lah ya. Intinya materi yang ada di RPS kita sampaikan di
PowerPoint, kemudian di situ ada pengayaan atau penalaran dalam bentuk latihan-latihan. Nah, di sini yang kita bahas pertama adalah memahami konsep teoritis transaksi mata uang asing. Jadi mata uang asing ini mata uang yang akan ditampilkan di laporan keuangan. Jadi di sini ada versi bahwa perusahaan tersebut itu berlokasi berbeda tempat. Jadi seperti kayak Microsoft, pusatnya di mana, kemudian mereka mempunyai cabang-cabang di negara-negara tertentu, ya. Kemudian memahami penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing. Ini bagaimana bentuk penggunaan dari mata uang asing di dalam pembuatan laporan keuangan. Pembuatan laporan keuangan ya pada prinsipnya sama seperti pembuatan laporan laba rugi, neraca, kemudian perubahan modal ya, sampai dengan arus kas, itu sama strukturnya, kemudian bagiannya sama. Yang membedakan apa? Penggunaan mata uangnya. Kalau mungkin yang sudah terbiasa belajar baca yang e-book bahasa Inggris kan itu ininya penggunaannya dolar ya. Nanti mungkin bisa kita asumsikan di dalam soal perusahaan Toyota itu misalkan asalnya dari Jepang, kemudian dia beroperasi di Indonesia, maka pada saat di Indonesia itu mata uangnya apa? Dan yang disampaikan di Jepang sama gak dengan mata uang yang ada di Indonesia? Nah, itu praktek dari penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing. Mata uang rupiah itu dianggap asing untuk negara asal industri dari Jepang. Begitu juga mata uang Jepang itu dianggap asing untuk industri yang asalnya dari Indonesia. Kemudian memahami praktek akuntansi bisnis internasional. Bisnis internasional artinya bisnis yang diselenggarakan lintas negara, ya, bisnis yang diselenggarakan lintas negara. Arti diselenggarakan berarti di dalam bisnis ini dia mempunyai cabang-cabang usaha di banyak negara. Kalau misalkan perusahaan lokal itu kan perusahaan yang lingkupnya hanya regional, hanya di dalam negerinya saja, ya. Domestik bisa dikatakan seperti itu ya. Kalau perusahaan yang lingkupnya sampai ke beberapa negara itu sudah dikategorikan ya perusahaan internasional. Apalagi sudah menggunakan mata uang internasional yang diakui sekarang kan dolar ya. Walaupun di setiap versinya berbeda-beda. Mungkin kalau yang di Cina dia tidak menggunakan dolar ya, mata uang Cina. Memahami mata uang fungsional, ini mata uang yang digunakan di dalam transaksi yang bersangkutan, artinya di negara-negara yang berlangsungnya transaksi tersebut, yang berlangsungnya kegiatan usahanya. Memahami pertukaran dalam mata uang asing, nah ini disebutnya sebagai kurs. Jadi mata uang Indonesia itu kalau dinilai ke mata uang Jepang, yen itu berapa? Ya, atau mata uang yen kalau dinilai dengan mata uang Indonesia itu berapa nilainya. Nah, ini pertukaran dalam mata uang asing. Nah, ini yang akan kita bahas dalam beberapa ulasan. RPS itu wajib juga kalian baca ya. Jadi perkuliahan kita tetap perkuliahan yang serius dalam artian kewajiban pertama kalian di setiap tatap muka adalah mengikuti perkuliahan. Kalau diselenggarakan dengan menggunakan fax atau Zoom berarti kalian wajib mengikuti ya. Di RPS atau di ketentuan kampus kan diberikan waktu minimal 60 menit. Baik 60 menit itu artinya buat dosen yang menyelenggarakan ya, bukan kalian ngikutin hanya 60 menit doang. Dosennya 2 jam, tapi kalian hanya ngikutin 60 menit. Tidak seperti itu ya. Kemudian yang kedua, kalian wajib juga mengerjakan latihan-latihan yang diberikan pada saat tatap muka ya. Yang ketiga, kalian wajib mengikuti UTS dan UAS karena ini berpengaruh besar buat nilai akhirnya. Komposisi nilai itu kalau saya tetap fleksibel dalam artian fleksibel yang terkonsep ya. Kalau kalian rajin, tekun dan mengisi jawaban-jawaban UTS dan UAS searah dengan soal yang diberikan, tapi bukan berarti jawabannya salah semua saya berikan nilai ya, tidak searah. Artinya menurut saya wah ini sudah mendekati dengan jawaban sempurnanya.
itu saya memberikan keringanan. Paling tidak kalau yang tekun dan tadi yang saya bilang searah itu nilai paling kecil B ya. B plus lah ya, B plus atau B min. Tapi kalau kalian hanya tekun doang, kemudian pada saat UTS dan UAS itu tidak kalian kerjakan dengan baik, itu jangan kata C ya, bahkan bisa nilainya D. Jadi tetap saya arahkan, saya punya komitmen bahwa nilai saya berharap yang dapat kelas saya ini nilainya A semua. Dengan tadi aturannya tekun, ngikutin perkuliahan, kemudian ngerjain tugas dengan baik, latihan dengan baik. Dengan baik itu artinya benar-benar dikerjakan, jawabannya betul ya. Kalau jawabannya betul, saya berikan nilai itu 100. Kalau jawabannya salah, saya beri nilai 70 sampai 75. Sesuai dengan soal yang dijawab. Kalau saya berikan 5, berarti Anda juga wajib jawab 5. Kita coba model seperti itu karena perkuliahannya biar bermanfaat dan ilmu yang saat ini kalian pelajari juga pasti bermanfaat. Jadi tidak ada yang sia-sia. Kemudian coba dibaca modulnya ya yang diberikan itu, buku soft copy-nya bahasa Inggris. Ini kalau yang bab ini ada di chapter 12 ya. Ada di chapter 12. Jadi chapter 12 itu jangan Anda baca semua, Anda baca aja yang sesuai dengan RPS. Jadi bacalah sesuai dengan RPS. Bagi yang belum terbiasa membaca serius, tapi kalau udah biasa baca serius dan baca udah jadi kebiasaan sehari-hari ya silakan mau baca per chapter nggak masalah ya. Kita konsentrasinya kan sampai dengan 15 chapter ya kalau tidak salah itu. Nah, nanti akan diurai berdasarkan pertemuan. Nah, ini untuk menjelaskan tentang konsep teoritis mata uang asing. Mata uang asing ini berlaku untuk bisnis-bisnis yang ada di dalam negeri, kemudian dia melakukan perluasan ke luar negeri. Dalam artian bisa melakukan ekspor, ya. Bisa melakukan ekspor. Pada saat melakukan ekspor atau mengirim barang atau ada keterlibatan transaksi dengan luar negeri, maka saat itulah memerlukan alat-alat pembayaran. Alat pembayarannya adalah uang, valuta asing. Uang yang bisa diterima secara internasional. Misalkan begini ya, kita kan mengimpor bahan bakar ya, BBM. Nah, kalau kita membelinya itu dari Amerika, berarti pada saat kita membeli, kita membayarnya dalam bentuk dolar. Ya. Kita membayarnya dalam bentuk dolar. Begitu juga dengan kita melakukan ekspor misalkan ya. Ekspor ya misalkan lobster atau apa. Nah, ini dihargainya bagaimana, Pak? Nah, ini dihargainya ya menggunakan harga lobster yang ada di negara asalnya ya. Misalkan ya, satu lobster itu sebutlah $10. $10 dikalikan sekarang $1 itu 14.000 ya. $1 14.000. Maka nanti kita kalau menerima di Indonesia, kita akan yang uang $10 itu dikonversi ke dalam 14.000 ya. Jadi 14.000 kali 10 itu 140.000 ya. Kita akan menerima 140.000. Padahal kalau misalkan di Indonesianya itu hanya 70.000 atau 60.000. Misalkan seperti itu. Nah, itu alat pembayaran dalam versi internasional. Kemudian ada mata uang lokal yang berlaku di negara setempat. Rupiah untuk berlaku di Indonesia, dolar di Amerika, USD ya. Atau ringgit berlaku di Malaysia. Kemudian ini pencapaian ekspor Indonesia selama Januari dan Agustus sampai dengan Agustus 2020 itu mencapai 103,16 miliar US dollar ya. Nah, ini kalau dikalikan dengan rupiah ya dikalikan 14.355 ya. 14.355-nya. Nah, di sini ada kurs dolar untuk beli dan kurs untuk jual.
Kurs dolar untuk beli dan kurs untuk jual. Berikutnya, nah untuk menggunakan mata uang asing tersebut maka nilai mata uangnya itu perlu disamakan atau dikonversi ke mata uang lokalnya. Di sini ada istilah kurs beli dan kurs jual. Kurs beli ini posisinya saat kita menukar atau membeli valuta asing yang ingin kita miliki. Ya. Contoh membeli uang asing dari kita atau kita ingin menukarkan uang asing dengan rupiah. Uang asing dengan rupiah. Nah, ini ilustrasinya misalkan kalau kita misalkan dapat kiriman uang dolar, kemudian mau kita rubah ke Indonesia, maka kita membeli mata uang Indonesianya. Dolar ditukar dengan rupiah. Nah, di sini ada arusnya ya, uang asing ditukar ke rupiah. Nah, itu namanya kurs beli. Jadi kita nerima uang dari luar negeri mau ke Indonesia kan ya, berarti itu menggunakan kurs beli. Kurs jual, kurs saat menukar atau menjual uang asing kepada kita, atau kita menukar rupiah dengan uang asing. Kita menukar uang rupiah dengan uang asing. Ini kita sebagai subjek ya, kita sebagai subjek yang mempunyai uang atau yang menerima uang. Kalau kita yang mempunyai uang rupiah, ingin kita tukar dengan uang asing, itu disebutnya kurs jual. Ya. Kita punya uang rupiah, kita ingin menukar dengan mata uang lain, ini kita menggunakan kurs jual. Kalau yang kurs beli, kita menerima uang dolar, ya. Kita menerima uang dolar atau kita mau mempunyai kita mempunyai uang dolar, kemudian kita mau ditukar ke dalam rupiah, maka di sini kita menggunakan kurs beli. Nah, contoh di sini coba ini kalian hitung ya. Ini saya anggap sebagai latihan yang harus juga kalian kerjakan ya. Bapak Ahmad saat melaksanakan umroh, mata uang yang berlaku di tanah suci real. Kodenya itu SAR ya, Saudi Arabian Real. Kalau Indonesia kan IDR, Indonesia Rupiah. Kurs jual per SAR itu 4.007. Ini untuk yang saat ini tadi saya cek di internet. Kalian bisa cek ke exchange.org ya, .org, exchange.org. Kurs beli per SAR-nya 3.488. Dia menukarkan sebesar 20 juta untuk sangu selama umroh. Dia menukarkan sebesar 20 juta untuk sangu selama umroh. Nah, ini bagaimana perhitungannya? Apa yang dijadikan perkaliannya? Apakah kurs jual? Bukan perkalian ya. Bagaimana cara mengkonversikannya? Bukan perkalian. Bagaimana cara mengkonversikannya? Pada saat Pak Ahmad ini mau memiliki real, apakah dengan menggunakan kurs jual atau kurs beli? Nah, itu coba kalian hitung. Kemudian kembalinya dari tanah suci, tiba di tanah air, sisa uang realnya itu sebesar 2.500. Nah, ini bagaimana konversinya ke Indonesia? Menggunakan kurs jual atau kurs beli? Menggunakan kurs jual atau kurs beli? Silakan tuh kalian hitung ya. Tapi ini kalian simak dulu uraian ini. Nanti ada waktu buat menghitungnya. Ini tidak lama ya ininya. Kemudian konsep dan definisi kurs. Nah, di sini konsep dan definisi kurs. Kurs ini kan ada karena ada mata uang. Nah, mata uang itu apa sih fungsinya? Kan kalau di dalam ilmu ekonomi itu ada mata uang itu sebagai alat belanja, kemudian ada sebagai parameter ukuran, kemudian ada alat satuan hitung. Di dalam akuntansi juga sama ya. Ini digunakan sebagai standar nilai. Standar nilai ini artinya kalau dulu menggunakan barter itu tidak proporsional, tidak adil. Kita perlu emas ditukar misalkan dengan gandum. Nah, nilai gandum dengan emas itu dirasa tidak proporsional. Jadi menggunakanlah mata uang. Nah, mata uang ini
Nah, mata uang ini dirasa proporsional tuh artinya begini, kalau kalau kita mau membeli barang yang mahal, maka uang yang kita keluarkan juga banyak, juga tinggi, ya. Setimpal dengan nilai manfaat dari barang itu, setimpal dengan nilai manfaat dari barang yang akan kita terima. Kemudian juga sebagai alat tukar yang dapat diterima secara universal, ya, secara umum. Kalau kita mau ke Perancis, ya maka kita harus tukar dengan mata uang yang ada di Perancis, ya. Bisa gak kita menggunakan rupiah? Kita kalau berada di negara lain, mata uang kita itu ya harus distandarkan dengan mata uang lokal yang ada di situ. Nah, rupiah tersebut bisa diterima karena rupiah sudah berlaku secara internasional, ya. Begitu juga dengan orang luar negeri mau ke Indonesia, maka mata uang yang dia bawa dari negara masing-masing harus ditukarkan dengan mata uang lokal. Kemudian dan sebagai parameter dalam transaksi ekonomi. Parameter ini alat ukur dalam transaksi ekonomi. Kita bisa mengetahui transaksi itu mahal, bernilai itu dari mana, ya? Dari jumlah mata uangnya, ya. Kalau misalkan mobil kendaraan dibeli dengan harga 500 juta, misalkan itu kendaraan lokal. Kemudian ada mobil yang build up dibeli dengan misalkan, ya, harganya itu sampai dengan sekitar 5 juta dolar, misalkan, ya, sampai dengan 5 juta dolar. Nah, 5 juta dolar itu harus dikonversi ke Indonesia biar ketahuan berapa parameter dalam transaksi tersebut. Contohnya pembelian atau penjualan komoditas, ya, barang-barang yang menjadi kebutuhan sehari-hari atau barang-barang konsumsi, komoditas, pembelian atau penjualan. Ekspor impor nih, selama corona itu kan Indonesia unggul di beberapa ekspor. Kemudian pelaporan akuntansi menjadikan mata uang sebagai dasar pengukurannya, ya. Arti dari mata uang sebagai dasar pengukurannya, di situ kelihatan penggunaan uang-uangnya, ya, kelihatan penggunaan manfaat-manfaatnya yang dinilai dengan satuan mata uang. Misalkan perusahaan Indonesia yang berafiliasi di Singapura. Nah, kalau perusahaan Indonesia yang berafiliasi artinya dia mempunyai kerjasama atau dia mempunyai cabang. Afiliasi kan direkrut, ya, mempunyai cabang, direkrut di Singapura. Bagaimana mata uangnya yang berlaku di Singapura? Nah, kalau yang berlaku di Singapura berarti kan menggunakan mata uang Singapura, karena semua kegiatan transaksinya dinilai dengan satuan mata uang yang ada di Singapura. Dolar SGD, ya, Singapura dollar. Nah, ini coba dijawab. Apa mata uang yang resmi digunakan untuk Microsoft Corporate? Jelaskan. Apa mata uang yang resmi digunakan untuk Microsoft Corporate? Nah, ini mata uangnya bagaimana mata uang yang resmi? Kita bisa menggunakan contoh mata uang yang resmi, misalkan Microsoft punya kantor yang ada di Indonesia. Itu apa mata uangnya pada saat di Indonesia? Dan pada saat pelaporan ke kantor pusat Microsoft, itu mata uangnya apa? Nah, untuk menjawab ini kalian harus mengerti Microsoft itu berasal dari negara mana. Nah, itu, ya. Jawab ini berarti latihan yang kedua.